Pada tanggal 15 Juni 2020, terjadi konflik perbatasan antara India dengan Tiongkok yang menyebabkan 20 tentara India terbunuh di lembah Galwan, Kashmir. Konflik ini melebar ke sektor teknologi. Dan pada tanggal 28 Juni 2020, pemerintah India menyatakan bahwa India melarang 59 aplikasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berpusat di Tiongkok dengan alasan national security atau keamanan negara. 27 dari 59 aplikasi tersebut termasuk ke dalam 1000 aplikasi terpopuler dalam perangkat Android, dan salah satu aplikasi tersebut adalah TikTok. Ini adalah langkah yang signifikan, karena pengguna terbesar TikTok di luar negara Tiongkok adalah India, dengan 323 juta download pada tahun 2019. Akibat dari kebijakan ini, ByteDance, yaitu perusahaan induk TikTok, memprediksikan untuk mengalami kerugian sebesar 6 miliar dolar atau setara dengan 87,2 triliun rupiah. Selain India, TikTok sudah lama menjadi ketakutan ahli keamanan di seluruh dunia. Bahkan sekarang sedang diinvestigasi penuh oleh Amerika Serikat soal tuduhan espionase. Kita ingin tahu mengapa TikTok itu berbahaya bagi keamanan negara dan apakah ini benar? TikTok merupakan aplikasi untuk membuat dan berbagi video pendek dengan durasi maksimal 15 detik. Aplikasi ini hampir menggunakan 100% artificial intelligence, disingkat AI, atau kecerdasan buatan untuk mengontrol apa yang penggunanya ingin lihat tanpa orang tersebut perlu memilih. Berbeda dari kebanyakan platform lainnya, di mana umumnya AI itu hanya digunakan untuk menyarankan konten dan kita tetap diberi pilihan yang luas untuk melihat apa yang kita ikuti sesuai dengan preferensi kita. TikTok saat ini diminati di seluruh dunia dengan pengguna aktif sebesar 800 juta pengguna. TikTok telah didownload 1,5 miliar kali dalam App Store, iOS, dan Google Play di akhir 2019. TikTok juga adalah aplikasi yang paling didownload pada App Store, iOS pada kuartal 1 2020, mengalahkan YouTube, Instagram, Facebook, dan Snapchat. TikTok didirikan dan dikembangkan oleh perusahaan bernama ByteDance pada tahun 2016. TikTok awalnya bernama Douyin dan ditujukan untuk pengguna Tiongkok. Aplikasi membuat dan berbagi video pendek itu bukanlah hal yang baru di Tiongkok. Tetapi dalam setahun, Douyin mampu mendobrak pasar Tiongkok dan mendapatkan 100 juta pengguna aktif dengan sekitar 1 miliar views setiap hari. Pada tahun 2017, ByteDance memutuskan untuk ekspansi keluar Tiongkok dengan nama TikTok. Tetapi sebelum kalian salah paham, Douyin ini tetap sama di Tiongkok dan tidak bisa dilihat oleh luar Tiongkok. Sedangkan pengguna di Tiongkok tidak bisa membuka TikTok. Itulah perbedaannya, tetapi secara garis besar keduanya hampir sama. Saat itu, di Amerika Serikat ada aplikasi serupa yang fokus terhadap membuat dan berbagi video lip sync musik berdurasi 15 detik. Mungkin seberapa dari kalian bisa menebak, aplikasi itu bernama Musical.ly. Langkah ByteDance selanjutnya adalah membeli Musical.ly pada November 2017 dengan senilai 1 miliar dolar atau sekitar 14,5 triliun rupiah. Rencana ByteDance adalah membiarkan Musical.ly beroperasi berbeda dengan TikTok. Musical.ly fokus kepada dalam negara AS, sedangkan TikTok untuk negara-negara di luar AS. Jadi mereka memiliki brand Douyin di Tiongkok, Musical.ly di Amerika Serikat, dan TikTok di luar kedua negara tersebut. Namun, pada Agustus 2018, ByteDance mengumumkan bahwa mereka akan mematikan Musical.ly dan seluruh profil Musical.ly secara otomatis dipindahkan ke aplikasi TikTok.
Semenjak penggabungan di kedua aplikasi tersebut, TikTok hanya menjadi tambah populer di Amerika Serikat. Permasalahan TikTok bermula setelah ByteDance mengakuisisi Musical.ly dan kemudian di-merger dengan TikTok pada tahun 2008. ByteDance disebut tidak memiliki izin Komite Investasi Asing AS saat mengakuisisi Musical.ly. Namun, ketakutan utama para ahli keamanan adalah TikTok sebagai anak perusahaan dari ByteDance yang berpusat di Tiongkok. Tiongkok adalah negara autokrasi di mana kekuasaan pemerintah berpusat pada satu orang. TikTok juga dituduh untuk mensensor konten dan membungkam diskusi terbuka tentang topik yang dianggap sensitif oleh Partai Komunis Tiongkok. Ini diperparah lagi dengan hukum Tiongkok yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang berpusat di Tiongkok untuk berbagi data dengan pemerintah dalam rangka keamanan nasional. Baiklah, mungkin kalian tidak terlalu peduli dengan data, tapi coba sekilas kalian pikirkan, apakah kalian penasaran? Kadang setelah mencari tiket pesawat, kemungkinan besar kalian akan melihat iklan tiket pesawat di Facebook, Instagram, YouTube, atau tempat-tempat lainnya yang menampilkan iklan. Mau contoh lain? Bagaimana kalau kalian mau beli sepatu dan kalian searching di Google dan YouTube? Terkadang kalian melihat iklan-iklan sepatu bermunculan. Masih tidak bermasalah dengan perusahaan-perusahaan mencoba memahami kalian. Mari kita lihat kasus unik ini. Seorang ayah yang memiliki seorang putri remaja menuntut bertemu manajer retail perusahaan Target di Minneapolis, Amerika Serikat. Dia kesal karena anaknya yang masih muda diiklankan kupon produk-produk bayi seperti pakaian bayi. Sang ayah mengatakan kepada sang manajer, "Apakah kalian mendorong dia untuk hamil?" Tetapi sang manajer tidak paham apa yang si ayah bicarakan dan melihat iklan-iklan tersebut kemudian meminta maaf langsung kepada sang ayah. Tetapi setelah sang ayah bicara dengan putrinya, ternyata memang benar putrinya sedang mengandung. Si ayah tersebut meminta maaf kepada manajer Target Minneapolis. Kaget dengan berita ini, bayangkan bagaimana perusahaan Target mampu mengetahui kehamilan seorang anak sebelum orang tuanya mengetahui. Alasan mereka memahami kalian cukup dengan aktivitas kalian di internet. Inilah cara perusahaan menggunakan data kalian untuk keuntungan. Bayangkan, jika sebuah negara dapat akses ke data miliaran orang di seluruh dunia, apalagi negara tersebut terkenal dengan reputasi hak asasi manusianya. Ditambah lagi, kita ketahui bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang mengontrol dan mengawasi setiap warga negaranya di Provinsi Xinjiang, yaitu rumah bagi etnis Uighur melalui kamera yang dibantu oleh Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk mengetahui lokasi setiap orang. Tiongkok juga sedang menambahkan jaringan tersebut ke seluruh populasi Tiongkok yang sekitar sebesar 1,4 miliar orang. Kalau kalian mau bayangkan tentang bagaimana negara menggunakan data pribadi kalian yang sensitif, kalian bisa cari tahu tentang skandal NSA yang bernama program PRISM. Ini adalah program yang bertujuan untuk memata-matai seluruh orang di dunia menggunakan jaringan perusahaan internet yang berpusat di Amerika Serikat. Apakah ini konspirasi? Tidak. Ini adalah informasi yang dibocorkan oleh Edward Snowden, yaitu adalah orang dalam di NSA, tetapi dia memilih kabur ke luar negeri dan membocorkan aktivitas ini pada tahun 2013. Akhirnya, Edward Snowden dianggap sebagai pengkhianat negara oleh Amerika Serikat. Sekarang cukup menyeramkan? Sekarang balik lagi ke TikTok. Dia adalah perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence dan memiliki kemampuan untuk menganalisa wajah kalian dan masuk ke dalam algoritma AI. Kemampuan AI bahkan bisa menganalisa bagaimana rupa wajah kalian dalam masa depan, sehingga dapat melacak posisi kalian di masa depan. Ini ditunjukkan oleh aplikasi FaceApp yang juga menjadi kontroversial, tetapi pembahasan tentang FaceApp itu di lain video. Kebanyakan pengguna TikTok itu masih muda, tetapi pikirkan ini. Jika Partai Komunis Tiongkok memiliki data pengguna-pengguna TikTok sekarang, bagaimana jika mereka suatu saat bekerja di pemerintahan?
Bahkan sekarang, personil militer Amerika Serikat sudah dilarang untuk memiliki TikTok di perangkat mereka. Dan pemerintah AS sudah berencana untuk melarang TikTok seluruhnya di Amerika Serikat. TikTok menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa data-data tersebut disimpan di Singapura dan Amerika Serikat. Tetapi tidak ada jaminan bahwa data-data tersebut bisa atau tidak bisa diakses oleh para pegawai yang berpusat di Tiongkok. Menurut saya sendiri, TikTok dan ByteDance itu tidak jauh berbeda dengan perusahaan teknologi lainnya seperti Facebook, Google, Twitter, dan lain-lain. Yang bermasalah adalah hubungan mereka dengan Partai Komunis Tiongkok. Bagi siapapun yang tidak masalah meresikokan datanya dipergunakan oleh Partai Komunis Tiongkok, maka silahkanlah enjoy berkreasi video pendek. Menyeramkan, terdengar seperti film sci-fi. Begitulah bagaimana teknologi mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang perlu diingat adalah ini juga mempermudah manusia untuk melakukan kejahatan secara massal. Informasi pribadi menjadi komoditas baru bagaikan minyak di masa ini. Informasi seperti riwayat aktivitas kalian di internet, rupa kalian, bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain, dan lokasi kalian. Lindungilah informasi kalian, terutama yang sensitif, agar tidak ada yang menyalahgunakannya di masa depan. Saya Iqbal Muharram dari Random Knowledge Archive mengatakan, terima kasih sudah menonton. Kritik saya jika ada yang ingin dikritik. Jangan lupa like untuk menunjukkan support kalian kepada channel ini.